In audio. In audio. In audio. Usai melakukan tugas negara, Verdonk langsung balik ke Belanda. Setelah sampai di Belanda, Verdonk disambut hangat oleh para rekan-rekan timnya di klub yang sukses membawa Indonesia menang pertama kali atas Arab Saudi. Rekan setim Verdonk yakni Oki Ogawa yang merupakan penyerang Jepang pun sudah bergabung ke klub setelah menjadi lawan waktu itu. Kedatangan Verdonk disambut sukacita, bagaimana tidak, sempat kalah 4-0 melawan Jepang, akhirnya para pemain fight back dengan sensasional. Tak menunggu waktu lama untuk memperkuat timnya, Nick Megan, klub yang dibela pemain berdarah Aceh itu akan menghadapi lawan sulit di era divisi. Klubnya akan bertarung dengan klub peringkat kedua klasemen sementara Liga Belanda, yakni FC Utrecht. Pertandingan antara Nick Megan dan Utrecht diperkirakan akan menyita perhatian pecinta sepak bola, sebab duel ini akan mempertemukan duo Belanda berdarah Indonesia, yakni Calvin Verdonk dan Ole Romani. Pertemuan Nick Megan dengan Utrecht diprediksi akan menyedot atensi pecinta sepak bola Indonesia, sebab ada Ole Romani di skuad Utrecht. Romani tengah menjadi buah bibir di tanah air setelah dirinya sepakat dinaturalisasi untuk memperkuat timnas. Kepastian muncul setelah striker 24 tahun itu bertemu dengan Erick Thohir di Jakarta pada 16 November lalu. Jika semua proses berjalan lancar, Romani sudah bisa debut ketika Indonesia melanjutkan kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada Maret tahun depan. Oleh sebab itu, laga Nick Megan vs Utrecht seakan menjadi ajang ospek untuk Romani sebelum membela timnas. Verdonk yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 4 Juni lalu akan bertugas mengospeknya. Kans keduanya untuk saling terlibat pertarungan di atas lapangan terbuka lebar karena perbedaan posisi bermain. Apalagi Romani dan Verdonk adalah pemain andalan di masing-masing kubu. Usai melawan Arab Saudi, media Belanda pun menyebut Verdonk mempunyai nafas kuda. Verdonk ungkap alasan dibalik stamina super yang ia miliki saat bertanding kemarin. Verdonk menjadi salah satu pemain kunci pada keberhasilan timnas menekuk Arab Saudi. Sebagai wingback kiri, Verdonk menyelesaikan tugasnya dengan apik. Tak salah ia dijuluki pemain nafas kuda oleh para warga. Sepanjang pertandingan, Verdonk terlihat berlari tak kenal lelah untuk menjaga posisi di sektor kiri. Hasilnya beberapa percobaan Arab di sisi kiri berhasil digagalkan dan tak berkembang. Beberapa kali Verdonk juga tampil sebagai inisiator saat Indonesia akan melakukan serangan balik. Kecepatan dan kekuatannya dalam mencuri bola sukses mencuri perhatian di laga tersebut. Verdonk pun mengungkap alasan dibalik semangatnya yang luar biasa itu sebagai amanat dari sang pelatih Sintayong. Verdonk mengatakan STY meminta timnya untuk memberikan penampilan terbaik dengan daya juang tinggi. Pesan ini berbuah manis dengan kemenangan timnas. Ia juga mengungkapkan peran luar biasa dari para supporter yang memberikan mereka dukungan langsung di lapangan. Stadion GBK membuatnya semakin bersemangat untuk terus berlari tak kenal lelah. Semangat pemain timnas menjadi berlipat ganda ketika para supporter terus mendukung mereka. Winning is everything. Winning is not everything, but wanting to win. Mari kita berusaha untuk lebih banyak lagi, tulis Verdonk. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi telah membawa tim asuhan Sintayong menduduki posisi ketiga di klasemen grup C. Poin ini hanya selisih 1 angka atas Australia yang menduduki posisi kedua. Indonesia akan kembali berlaga pada bulan Maret, menjamu Bahrain di kandang. Berbicara khusus pada media televisi Italia, Erick Thohir menjadi headline di berbagai media Italia. Salah satu yang disorot adalah bagaimana pencapaian timnas sejak dipimpinnya, naik ke posisi ketua umum PSSI bulan Februari tahun lalu.
Saat itu Indonesia berada di posisi 151 ranking FIFA. Saat itu Erik pun melakukan perubahan dengan membawa banyak pemain naturalisasi hingga mengundang Argentina untuk pertandingan uji coba demi menarik atensi dunia. Hasilnya terasa dengan peningkatan prestasi timnas. Kami bertujuan untuk menarik bakat-bakat Indonesia di luar negeri, sekalipun memastikan kami membina bakat lokal melalui program pembinaan agar menjadi landasan masa depan timnas Indonesia, ungkapnya. Indonesia masih menyisakan 4 laga tersisa. Terdekat akan menghadapi Australia di markasnya dan menyambut Bahrain di GBK. Usai laga di bulan Maret, skuad Garuda harus menjamu China pada 5 Juni. Untuk laga kandang pamungkas 5 hari kemudian, Indonesia akan bertandang ke markas Jepang. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI menargetkan 2 kemenangan di 4 laga tersisa. Kemenangan melawan Arab Saudi dirasa menjadi momentum yang pas untuk timnas. Pihaknya optimis skuad Garuda masih bisa menembus ronde keempat. Tentu targetnya 6 poin, ungkap Erick Thohir. Kemenangan melawan Arab Saudi menjadi kunci. Kenapa? Karena kita mendapatkan 6 poin. Kalau kemarin lawan Arab kalah, berat kita untuk menuju peringkat ketiga atau keempat, ungkap Erick Thohir. Erick Thohir pun mempunyai target ambisius soal peringkat Indonesia di ranking FIFA. Pihaknya telah menjalankan program-program ambisius. Tujuannya agar timnas Indonesia bisa menembus peringkat ke-45 dunia. Pihaknya juga menargetkan Indonesia bisa menembus peringkat 9 di Asia. Erick Thohir menegaskan PSSI bahwa ini target jangka panjang. Pihaknya juga sudah menyusun program jangka pendek dan menengah yang bersifat segera dimenangkan. Ini adalah sebuah program besar, ungkap Erick Thohir usai meninjau program revitalisasi bandara, di mana Indonesia ingin masuk ranking 50 besar dunia di tahun 2045. Untuk di Asia, kalau bisa menargetkan kalau bisa masuk di 9 besar. Itu program jangka panjang. Ada tentu ada quick win, ada strategi menengah, ujarnya. Indonesia sudah melalui pencepatan prestasi pesat di bawah asuhan Erick Thohir. Untuk kali pertama, timnas berhasil menembus Piala Asia di 3 level kelompok usia. Kini timnas di level umur 17 tahun dan umur 20 tahun masih harus berkesempatan ke Piala Dunia U17 dan U20 tahun depan. Timnas U17 Indonesia harus finish sebagai 8 tim terbaik di Piala Asia U17 2025. Sementara timnas U20 Indonesia harus menembus babak semifinal untuk dapat lolos ke Piala Dunia U20. Selain itu, skuad Garuda juga hampir menembus putaran final Olimpiade 2024. Sejarah dan belum pernah, ungkap Erick Thohir.